Selamat pagi, Bruder, Suster, Ibu, Bapak, berkah dalam, Jadi Pak, Pagi Pak Ade. salam sejahtera, sehat untuk kita semua. Mohon maaf agak terlambat sedikit karena link Zoom hari ini baru dan tadi sempat ada dinamika yang harus dikoordinasikan. Baik, untuk hari ini ada yang sesi pertama ada beberapa SMP, apakah sudah hadir semua? SMP Swasta Putri Cahaya? Hadir Pak Ade. Baik, terima kasih Suster. SMP Ignatius Medan, Santo Ignatius Medan? Hadir Pak. Terima kasih. SMP Santo Paulus? Santu atau Santo ya ini ya? dikasih Santo dalam penulisannya Pak, tapi Oke. sebenarnya Santo. Hanya mungkin dulu ada salah tulis, jadi kita teruskan saja begitu. Oke, baik. Iya, iya. Santo Paulus Sidikalang hadir. Terima kasih Suster. SMP Swasta Kartini Parsoburan? Sudah Hadir Pak. Terima Udah hadir kasih. ya. Santa Teresia Pangkal Pinang? Sudah hadirkah? siap hadir. Oh, terima kasih Bapak. Santo Paulus Pangkal Pinang sudah? Paulus belum. Paulus belum. Baik, sambil kita Siap-siap tunggu. ya. SMP Maria Goretti Sungai Liat. Ya, hadir Baik, Bapak. terima kasih Ya. Bapak. Oke. Baik, Bruder, Suster, Ibu, Bapak semua, mari kita mulai acara FGD 1 tahap 2 ini dengan berdoa terlebih dahulu supaya kita diberkati oleh Tuhan. Acara kita hari ini jam pukul 9 sampai jam 1 nanti. Bolehkah kami mohon kepada Bapak Mualdin Sinurat untuk memimpin doa? Bapak. Sip. Baik Pak Kris. Oh Pak Adi ya, Pak Adi. Ya, baik. Maaf, Pak Adi. Ya, Suster, Bruder, Bapak dan Ibu, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan mohon kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala berkat dan perlindungan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa yang Maha Baik, Engkau mempersatukan kami kembali bersama dengan tim POP YPL Konsorsium Yas Ismaya, sekalipun dalam tatap maya, untuk membicarakan berbagai hal yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan kami untuk kebahagiaan umat-Mu, terutama demi kemuliaan. Untuk itu Tuhan, kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami lewat acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Utus berkat-Mu Tuhan, berikan berkat-Mu dan utus Roh Kudus-Mu bersama kami, sehingga kami mendapatkan kebijakan-kebijakan yang bisa kami bagikan kepada sesama kami dalam pertemuan ini Tuhan. Terutama Tuhan, berkati para narasumber kami, para panitia, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan tidak terkendala dengan berbagai hal-hal yang mungkin menyebabkan kami kesulitan untuk mengikuti jalannya acara. Kami juga mohon bimbingan-Mu Tuhan bagi kami para peserta. Kiranya kami Kau berikan roh kebijakan untuk mampu menyikapi sharing pengalaman yang akan dibagikan kepada kami, sehingga kelak kami bisa menindaklanjutinya dalam kehidupan kami, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di unit masing-masing. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa juga bagi seluruh pengurus-pengurus yayasan kami, pemerintah kami, sehingga segala program-program yang akan kami lakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.
Terima kasih Tuhan, terimalah harapan dan permohonan kami ini yang kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Mualdin Sinurat yang luar biasa dan selalu menginspirasi kami semua, terutama para narasumber dengan sharing-sharingnya. Suster, Bruder, Ibu Bapak semua, hari ini kita di FGD 1 tahap 2, gelombang 1 ini di sesi pagi, kita akan bersama dua yayasan, Yayasan Sari Amal Medan dan Yayasan Tunas Karya. Kita akan dipandu oleh Bapak Kristiawan Triwardana, Priayi Prianton Boyolali yang hijrah ke non jauh di sana, dan luar biasa. Untuk mengawali kita, saya mengingatkan kita semua untuk mengingat kembali yel-yel kita, dan kita FGD yang kita lakukan sebenarnya sungguh luar biasa karena kita tidak tahu di luar sana itu yang menggerakkan roh apa sehingga bisa jadi begini. Kemungkinan ada kekuatan metafisika yang memang sedang menggerakkan kita. Yang jelas saya meyakini ini adalah gerak roh baik. Kita ingat yel-yel kita dulu, masih ingat yang luper. Literasi unggul berkarakter. Yes. Oke. Mari kita yes. bersama-sama. Sersan. Nadanya. Sersan. Sebentar, Suster, Ibu, Bapak. Pakai musik biar standar, Suster. Iya. Luper. Literasi unggul berkarakter. Oke, sekali lagi ya. Semua dong, open mic semua dong. Open mic. Literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, terima kasih. Bentar. Wah, ada Pak Aka. Masih. Oke, masih ada satu lagi yang kita lupa karena kita konteksnya keindonesiaan. Kita akan menyimak lagu Indonesia Raya supaya kita memang dalam koridor. Mari kita menyanyikan dalam hati bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Hendri dari FOH yang telah
memutarkan untuk kita semua lagu Indonesia Raya, bahwa kita juga harus menunjukkan kita 100% Katolik sekaligus 100% Indonesia. Dan kita juga mengharapkan nanti di ending dari program organisasi penggerak ini adalah pelajar Pancasila. Baik, untuk efektivitas waktu, narasumber kita sudah hadir semua, Pak Heribertus Satya, Mas Hendi Kiawan, dan Bruder Parto. Untuk itu, karena hari ini akan dipandu oleh moderator handal kita, Bapak Kristiawan Triwardana, maka kami persilahkan kepada Bapak Kristiawan untuk mengaduk-aduk dan mengacak-acak hati kita semua hari ini bersama 3 narasumber kita untuk apapun yang akan menjadi gerak roh baik hari ini. Monggo Bapak Kristiawan, kami persilahkan. Baik Pak Adi, terima kasih. Matur sembah nuwun, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang sangat kami banggakan. Untuk mengawalinya kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak? Bisa, Pak. Bisa nggih? Pagi. Bagus. Oke. Bagus, baik, terima kasih. Baik, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian, satu hal yang mungkin akan saya sampaikan mengawali perjumpaan kita di ruang virtual ini adalah luar biasa. Ya, luar biasa artinya bahwa segala sesuatu dalam rutinitas kesibukan kita luar biasa, desakan ataupun untuk kerinduan kita untuk bersama berkumpul dalam ruang virtual ini, auranya itu jelas nampak dan jelas bisa kita lihat bersama di monitor yang kita hadapi masing-masing, Bapak Ibu, Bruder dan Suster. Secara pribadi saya juga ketika sudah FGD, kemudian lepas lagi menunggu waktu untuk kita bertemu di ruang virtual, itu benar-benar ada suatu roh seperti yang disampaikan Pak Adi tadi, ada suatu roh atau kekuatan metafisik yang mendorong kita untuk bersama kembali walaupun hanya di ruang virtual. Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk FGD kita pada sesi 1 tahap yang kedua ini masih pada koridor yang sama, kita akan mengaduk-aduk ya apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam benak kita untuk bersama-sama kita membuka diri dan saling memberikan penguatan dalam sharing-sharing kita, masih pada berkutat bagaimana kita akan membangun membuat sebuah naskah yang kita sebut sebagai naskah akademik yang akan menjadi spirit ataupun nilai-nilai inti ataupun yang akan menjadi ruh yang akan kita hidupi dalam kurikulum kita, sehingga kurikulum itu tidak hanya sekadar bernilai dokumen-dokumen untuk pelengkapan administrasi. Masih seputar itu Bapak, Ibu, Bruder dan Suster. Nah, kita tetap didampingi oleh narasumber yang luar biasa setia mendampingi kita berinteraksi. Di situ ada Bruder Warto, Mas Heri dan Mas Hendi yang siap. Nah, untuk itu Suster, Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai saja untuk berdiskusi dan kita mulai untuk saling membuka diri supaya segala sesuatu yang mungkin kita butuhkan itu benar-benar tersentuh dan tertangani dengan baik oleh narasumber-narasumber kita, sehingga pada akhirnya nanti tujuan mulia yang kita akan capai pada FGD ini untuk menciptakan sebuah naskah akademik benar-benar akan semakin mantap dan nyata gitu. Itu pengantarnya, Bruder Suster, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian supaya arah kita jelas, mungkin lebih baik kalau kita meminta ataupun memohon kepada 3 narasumber yang luar biasa kita ini untuk memberikan peneguhan awal lah, sekaligus memberikan arahan atau kerangka diskusi kita, sehingga kita akan semakin mantap nanti dalam memberi dan menerima dalam sharing-sharing kita. Untuk itu kami mohon mulai dari Bruder Warto,
Mas Heri dan juga Mas Hendy untuk saling memberikan peneguhan kepada kami. Kami persilakan untuk pertama kepada Bruder Warto. Monggo, Bruder. Terima kasih Pak Kristiawan Triwardana atas waktu yang diberikan kepada saya. Suster, Bapak Ibu, Pastor, selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat dari Semarang. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan FGD kita. Kalau pada FGD yang pertama waktu lalu kita banyak berdiskusi, bertanya jawab terkait dengan apa yang akan kita ambil, kita lakukan, kita sepakati sebagai sebuah nilai, sebagai sebuah keutamaan yang akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kita sudah menginventaris dan Bapak Ibu Suster sudah tahu, sudah meraba-raba terkait nilai-nilai dan keutamaan yang ada di yayasan atau keuskupan sekolah masing-masing ataupun yang ada di lingkungan sekitar masing-masing. Nah, waktu itu kita sudah berdiskusi soal itu. Lalu hasil dari FGD 1 itu kan naskah akademik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kristiawan. Nah, naskah akademik itu bentuknya seperti luber yang kemarin disampaikan itu. Ibaratnya kalau dulu kita kuliah membuat skripsi ya bab 2 itu ada landasan teori, nilai-nilainya apa yang akan kita bangun, mengapa kita menampilkan atau memutuskan nilai itu yang akan kita jadikan sebagai sebuah keutamaan di sekolah kita, lalu dasarnya apa, mungkin dasarnya dari biblis, dasarnya dari penuturan tokoh-tokoh yang berjasa di sekolah kita, dasarnya mungkin arah dasar keuskupan, dasarnya mungkin nilai-nilai Santo Santa pelindung yayasan, Santo Santa pelindung sekolah, dasarnya mungkin budaya setempat. Nah, itu hal-hal baik itu, nilai-nilai dan keutamaan itu lalu dirangkai menjadi sebuah naskah. Nah, hari ini kita akan sharing terkait naskah itu. Tentu karena ini naskah ini adalah naskah akademik yang akan kita jadikan dasar sebagai penyusunan kurikulum di FGD berikutnya. Hal-hal bijak, kebijakan-kebijakan lokal, hal-hal baik yang ada di pendiri sekolah atau Santo Pelindung, itu harus dibahasakan ke bahasa pendidikan agar lebih mudah nanti untuk dilaksanakan. Ya, menceritakan hal baik tentang Santo Pelindung, banyak hal baik. Tetapi bagaimana hal baik itu diwujudkan di sekolah? Nah, itu harus diceritakan ke dalam bahasa pendidikan agar siapapun yang membaca pesan atau inspirasi dari nilai-nilai budaya setempat, dari Santo Santa Pelindung itu mudah dicerna oleh bagi yang bekerja di bidang pendidikan atau di sekolah, lalu mudah dilaksanakan di masing-masing unit. Kira-kira seperti itu, maka nanti kita diskusinya adalah diskusi naskah akademik. Harapannya begitu, kalau belum ada ya pokoknya cerita saja, nanti kan kita menemukan solusinya. Wong kita diskusi kok, kami bertiga ini bukan narasumber 100% loh ya, kita masing-masing menjadi narasumber, kita saling diskusi. Begitu Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih Bruder, matur sembah nuwun. Jadi itu Bapak Ibu menjawab kekhawatiran kita yang mungkin muncul dalam unit kita ya. Pasti itu ada rasa kekhawatiran, rasa bangga karena sudah sampai pada tahap mana. Tapi yang intinya bahwa kita diskusi, kita sharing, saling meneguhkan. Kita semua orang hebat, kita semua adalah narasumber. Begitu Bruder ya. Ya. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Mas Heri untuk memberikan peneguhan awal kepada kami. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kristiawan, terima kasih untuk semuanya, Suster, Bruder, Bapak Ibu semuanya.
Waktu itu saya ditunjukin Mas Hendy sebuah screenshot PowerPoint. Ternyata itu PowerPoint yang dibuat oleh Pak Kristiawan saat coaching katanya. Di situ sangat luar biasa, dan pagi ini saya berharap ada kejutan-kejutan luar biasa dari suster, Bapak, Ibu semuanya. Harapan saya ini berdasar dari kemarin pada saat kita FGD, ada banyak kejutan-kejutan yang mengharukan, ternyata melampaui apa yang kita ekspektasikan. Dan saya yakin di pagi ini pasti saya nanti akan terkejut dengan hasil karya suster, Bapak, Ibu semuanya. Terima kasih, mari kita berdiskusi untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas kita masing-masing. Terima kasih Pak Kristiawan, selamat pagi. Terima kasih Mas Heri. Satu hal memang dalam hal ini saya menyempatkan diri setiap hari Mas Heri ya, untuk paling tidak beberapa saat itu mencermati FGD yang ada melalui channel YouTube-nya Isma ya itu. Jadi memang aku terkejut gitu kan ya. Ini memang banyak kejutan di sana, dan luar biasa sekali dinamikanya dalam masing-masing FGD itu. Dan kemudian mungkin Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekiranya kalau menurut kami sih tidak cukup ketika kita hanya berdinamika dalam kelompok ruang virtual yang kita sudah dikelompokkan menjadi 2 yayasan ini. Silakan Bapak Ibu cermati masing-masing FGD track, didalami lagi. Itu banyak sekali seperti yang disampaikan oleh Mas Heri. Banyak kejutan-kejutan yang ada di sana itu, dan itu akan semakin membuat kita menjadi lengkap itu Mas Heri ya. Baik, berikutnya kami persilakan kepada Mas Hendy untuk memberikan penutupan kepada kami. Monggo kami persilakan. Ya, selamat pagi suster, Buder, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pak Kristiawan yang sudah memberikan waktu dan peluang untuk membuka kita. Dan menginspirasi Pak Kristiawan itu menginspirasi saya. Saya juga belajar ketika coaching itu, saya juga belajar dan menemukan luar biasa ketika Pak Kristiawan itu melatih atau menjadi pengajar bagi teman-teman. Lalu tadi pagi pun ketika kami mencecap kopi dan dan menikmati pagi berdua bersama Pak Heri, ada rembukan, ada obrolan soal kristalisasi. Diam-diam itu kami nguping, Pak. Lagi-lagi Pak Kristiawan membuat kejutan bagi kami. Kristalisasi itu apa sih sebenarnya? Kristalisasi itu kan pemadatan. Saya jadi merefleksikan pagi sambil ngopi, sambil ngopi saya merefleksikan tentang kristalisasi. Memang ini ada pemadatan soal entah itu atom, entah itu unsur-unsur, entah itu ion, entah itu menjadi senyawa yang semua dipadatkan ini. Ketika jadwal yang padat, waktu yang padat, materi yang padat, itu semakin menggosok kita untuk menjadi lebih mulia. Dan semakin mahal harganya. Ya, ketika kita batu mulia, kristal berlian itu ya, diamond itu ya, ketika semakin padat itu semakin mahal dan menjadi mulia. Dengan kepadatan kita, entah itu tenaga, entah itu diskusi, itu justru menggosok kita untuk menjadi yang lebih mulia. Inilah transformasi pendidikan yang kita harapkan. Pak, Ibu, terima kasih banyak. Saatnya kita merdeka. Saatnya kita merdeka untuk menentukan arah bagaimana kita menformat peserta didik kita, menformat diri kita sendiri agar nanti menjadi transformasi pendidikan untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Selamat berdiskusi hari ini. Terima kasih Mas Hendy, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang pada prinsipnya kami dan saya khususnya itu hanya merangkum semangat yang sudah diberikan oleh para narasumber dan Bapak Ibu Suster sekalian ya.
semangat itu yang disampaikan melalui pemberian materi, sharing itu adalah bagian-bagian semangat, dan kemudian itu benar-benar membakar harapannya, membakar kita semua untuk menemukan apalah kemudian bagaimana supaya kita menjadi suatu arah gerakan yang sama untuk mencapai pada titik poin tujuan yang sama itu. Latar belakangnya hanya hal sederhana bahwa kami merangkum semangat-semangat yang sudah sama-sama kita kobarkan. Bruder, suster, Bapak Ibu sekalian, jadi tentu saja seperti yang disampaikan oleh Bruder Warto tadi bahwa kita tidak pada FGD 1 tahap 2 ini tentu saja tidak akan lagi berbicara tentang bagaimana kemudian kita menggali ide, tapi lebih pada fokus untuk, kalau kasarnya kita katakan, kita mengulang pada peristiwa dulu ketika kita kuliah, bimbingan skripsi, kemudian kita dihadapkan 3 dosen gitu kan, arahnya seperti itu, harapannya seperti itu. Kita mulai dari mungkin pengajuan proposal judul dan sebagainya itu. Kalau boleh kita ibaratkan seperti itu. Tapi Bapak Ibu dan Suster tentu saja karena memang dinamikanya tentu saja akan bervariasi dan berbeda pada masing-masing unit untuk level pencapaiannya. Mungkin ada juga yang baru dalam wacana-wacana, yang pasti bahwa proses konsep pemahaman itu sudah dicapai di masing-masing dari kita, kemudian sudah mulai tim, entah tim pengembang kurikulum atau tim sekolah itu sudah mulai bergerak, dan prosesnya itu yang amat variatif. Maka kemudian tetap seperti yang disampaikan oleh Bruder tadi, bahwa kita berdinamika, kita berproses, yang pasti kita adalah rekan seperjalanan, sehingga ketika pun nanti ada yang nyampe-nya itu setelahnya ataupun nyampe-nya itu sesudahnya, yang pasti kita sampai pada tujuan yang sama. Mungkin untuk mengobati kekhawatiran, karena ada beberapa rekan itu, aduh kami belum siap dengan naskah. Artinya siap tidak siap itu urusan nanti, yang pasti kita akan bergerak maju bersama, kurang lebih seperti itu nggih, Suster, Bapak Ibu sekalian itu. Nah, sampai kemarin di grup kami, mohon kami cerita sebentar sebelum ini. Nah, kemarin itu kami membuat sebuah virtual bayangan, Bruder Mas Heri dan Mas Hendy. Jadi di Yayasan Naskarya itu karena banyak dinamika yang belum padu dan padan gitu kan, maka kemudian ada inisiatif, yuk kita intern sendiri di bawah itu buat virtual kemarin itu. Oke lah, kita sempatkan membangun konsep kembali. Artinya di sini suatu hal yang tidak di luar dugaan kami, walaupun belum padu padan, tapi semangat untuk bagaimana mengejar ketinggalan dan semangat untuk selalu berproses itu yang menjadi acuan kami itu. Jadi memang kemarin kami sudah berzoom bersama-sama dengan rekan-rekan, dan artinya minimal beberapa target itu bisa sudah sedikit agak terkejar gitu. Itu Bapak Ibu dan Suster, mungkin kita mulai saja untuk diskusi kita pada hari ini. Nah, kita dari dua yayasan, Seri Amal dan Yayasan Naskarya, tentu dengan dua latar belakang yang berbeda budayanya ya. Nah, kemudian karena kita terdiri dari 7 sekolahan, maka kemudian mungkin nanti akan 3 sharing, 2-3 gitulah, kalau misalnya 2 nanti ditanggapin oleh narasumber, 2 lagi ditanggapi narasumber, kemudian yang terakhir nanti 3. Tapi juga tidak menutup kemungkinan Bruder Mas Heri dan Mas Hendy ketika pada sharing itu, supaya tidak ada momen yang lost, tidak ada poin-poin yang mungkin harus ditanggapi kemudian terlupakan, maka kemudian silakan kami serahkan kepada narasumber sekalian ketika dalam presentasi, sebelum pada presentasi selanjutnya ada poin-poin yang memang harus disampaikan, juga tidak menutup kemungkinan supaya tidak momen-momen dan poin-poin itu benar-benar bisa tertangkap dan bisa diberikan masukan supaya lebih lekat seperti itu. Saya kira itu ya, Bruder Mas Heri, para narasumber. Baik, untuk 2 yang pertama, sharing dari Sekolah SMP Ignatius Medan. Ya, walaupun diwakili karena memang disampaikan kepala sekolah dan wakilnya sedang ada kunjungan atau ada sedang acara yang tidak bisa tinggalkan, sehingga harus mendelegasikan ke guru-gurunya. Tentu saja karena guru-guru ini biasanya mereka muda-muda dan semangatnya sangat lekat dengan generasi milenial, kita berikan pada kesempatan yang pertama gitu. Kami persilakan untuk SMP Ignatius Medan.
untuk memberikan sharing dan pemaparannya. Ya, apa saya dibantu teman-teman. Oke, baik Pak, bisa didengar suara saya? Bisa Ibu. Ya, jadi punya Baik, ICC terima kasih atas kesempatannya dari SMP Santo Ignatius. Seperti tadi mungkin sudah disampaikan oleh Suster bahwasanya kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dari SMP Ignatius. Betul Bapak Ibu, mohon maaf, ada ini ya, ada soundback ya, back soundnya ya, atau Kepala Pak Sim. ya. Sepertinya Ibu Esti Ginting ada di ruangan publik sehingga orang-orang sekitar yang berbicara masuk. Ya Ibu, untuk yang lain di ini dulu biar bisa lebih fokus kita mencermati yang mana yang disampaikan. Mohon maaf. Atau pindah ruang dulu Bu, atau yang gimana? Ya, saya mungkin persiapan ke ruang yang lain dulu Pak. Mungkin Ya. yang lain dulu mungkin saya ambil. Oke, baik. Silakan Ibu Esti menyesuaikan. Nanti kemudian akan kami persilakan ketika sudah siap ya. Nah, kami beralih ke sekolah yang lain dulu. Mohon maaf Ibu ya. Baik, baik, Suster Bapak Ibu. Kemudian saya melihat antusiasme dari salah satu kepala unit yang sudah tidak sabar lagi untuk mempresentasikan. Ini Pak Willy itu sebenarnya sudah jampi, sudah mau lompat untuk menjelaskan. Maka kita berikan kesempatan kepada Pak Willy SMP Santa Teresia Pangkal Pinang untuk memberikan ininya itu ya. Monggo, persilakan. Terima kasih Pak Kris. Ini kayaknya Pak Kris itu bales saya, Suster, Bruder, Bapak Ibu. Dari kemarin saya garap-garapan memang sama Pak Kris gitu kan, termasuk juga saya minta beliau untuk bikin grup bayangan itu. Beliau sebetulnya menolak gitu kan, tapi saya agak paksa-paksa sedikit, jadi beliau terus akhirnya mau jadi narasumber untuk kami kecil-kecil yang ada di Yayasan Tunas Karya. Memang luar biasa sekali Pak Kris. Baik Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian, saya share screen atau gimana nih Pak Kris? Monggo silakan, ruang virtual sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Willy, asal jangan live aja Pak, intinya itu. Tapi nggak bisa share screen ini kayaknya. Oh, mohon bantuan Pak Adi ya. Coba lagi Pak, coba lagi. Oh, nje. Baik, sambil menunggu kemarin kami sebetulnya mengalami kebingungan bagaimana harus membuat naskah akademik itu, jadi kami minta bantuan Pak Kris untuk ngajari kami lagi gitulah, karena pasti dalam kesempatan FGD bersama teman-teman yang lain Pak Kris lebih katam gitu ya, jadi lebih tahu. Tapi ketika kami, saya dan Bu Yanti, jadi di grup ini dari SMP Teresia, saya dan Bu Yanti hadir. Ketika saya dan Bu Yanti mencoba membuat naskah kurikulum ini memang cukup banyak kendalanya begitu ya. Artinya mulai dari jam mengajar Bapak Ibu guru yang sangat padat, kami agak tidak enak hati untuk mengganggu jam mereka, sehingga memang untuk pembuatan naskah akademik ini lebih banyak kami sementara handle dulu berdua. Itu. Lalu dari ketidaktahuan saya itu, saya sebetulnya jadi perlu membaca gitu ya, perlu membaca banyak hal itu kan. Dan dilalai saya tuh orangnya suka seneng nyasar gitu, ketika membaca hal-hal baru ternyata ada banyak yang belum saya ketahui, saya semakin masuk ke dalam dan malah semakin nggak ngerti gitu kan apa yang harus saya buat, yang harus kami lakukan. Tapi monggo, ini nanti saya tidak yakin apakah yang kami buat ini sesuatu yang sudah benar atau masih jauh dari harapan. Tapi yang jelas seperti Pak Kris tadi sampaikan, kami hanya mencoba menyampaikan
apa yang sudah kami lakukan dalam proses beberapa waktu terakhir ini. Nah, ini judulnya naskah akademik Sekolah Menengah Pertama Santa Teresia. Lalu beberapa waktu lalu kami juga sudah membentuk tim kurikulum. Saya sebagai ketuanya, Bu Yanti Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum sebagai sekretaris, lalu beberapa menjadi anggotanya. Sebetulnya di bagian anggota ini ada memang teman-teman yang membantu Bu Yanti sebagai wakil kurikulum, jadi mereka adalah tim kurikulum di bawah wakil kurikulum, sementara juga ada beberapa Bapak Ibu guru yang lain yang itu masuk ke dalam tim kesiswaan, yang juga di tim itu kemudian kami mengembangkannya sebagai tim pembentukan karakter. Jadi memang sebelum POP ini bergulir, kami juga sudah mendesain gitu ya, mendesain ada pendidikan karakter untuk anak-anak kita, tetapi memang itu masih di 1 jam yang terpisah. Sementara kalau di dalam konsep POP kan sebetulnya memang itu terintegrasi dalam seluruh aspek kegiatan pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi tidak berdiri terpisah sebagai pendidikan karakter, tetapi terinternalisasi dalam berbagai macam bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, kami mencoba menyusunnya dalam beberapa sistematika. Ada bab 1 pendahuluan, lalu nanti di bab 2 itu ada, oh ini kok langsung bab 3, keliru berarti ini. Bab 4 gitu ya. Nah, kemarin ketika kami mau membuat itu, kenapa kok terus perlu sistematika? Karena menurut kami sistematika itu membantu alur berpikir lah sebetulnya. Ya, mulai dari pendahuluan, latar belakang. Saya tidak akan membacakan seluruhnya, tetapi dari sini sebetulnya kami ingin mengatakan bahwa apa sih sebetulnya proses pendidikan begitu ya. Proses pendidikan itu apa, kemudian situasi yang berkembang di dalam pendidikan kita, bagaimana kualitas pendidikan Indonesia yang masih rendah, indikatornya bla 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 gitu kan. Lalu kemudian upaya penguatan dan pengembangan kurikulum mengapa mesti dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negara itu saya sampaikan di dalam bagian pendahuluan. Lalu setelah itu kami menyampaikan bahwa naskah akademik ini dibuat dengan beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu menyiapkan rencana kebijakan yang dapat digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Santa Teresia. Yang kedua, sebagai pedoman dalam melakukan penataan dan pengembangan kurikulum di SMP Santa Teresia yang berbasis budaya. Yang ketiga, sebagai acuan kerja dalam upaya agar penyelenggaraan pendidikan di SMP Santa Teresia tetap relevan dengan situasi dan kondisi serta perubahan masyarakat yang cepat dewasa ini. Nah, naskah kurikulum ini juga menurut kami berfungsi sebagai panduan dalam upaya pengembangan kurikulum SMP Santa Teresia, terutama dalam peningkatan kemampuan peserta didik di bidang literasi dan pengembangan karakter. Pengembangan kurikulum nantinya terimplementasi dalam penataan baik di standar isi, terutama di kompetensi lulusan, pengembangan dokumen KTSP, juga tentu nanti berimbas pada pembuatan silabus, RPP, dan proses pembelajaran yang relevan. Menurut kami itu fungsi dari mengapa naskah akademik ini perlu kami buat. Lalu yang di bab 2 kami mencoba mencari landasan begitu ya,
dasarnya apa gitu kan ketika kita mau membuat ini. Nah, saya mencoba membaginya menjadi setidaknya 2 landasan. Yang pertama landasan yuridis. Landasan yuridis itu adalah dokumen-dokumen resmi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tentunya itu dijadikan sebagai acuan atau pengelolaan, dan itu sifatnya sebetulnya mengikat gitu ya untuk setiap lembaga pendidikan untuk mengelola, menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Hanya memang dalam hal ini kami belum bisa banyak mencari, misalnya saya hanya mungkin tahunya ini ya, apa landasan yuridis tentang penyelenggaraan pendidikan itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, gitu kan. Di situ juga ada dalam pembukaan dicantumkan tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Sementara juga kami sebetulnya ingin sampaikan landasan yuridis yang bicara tentang standar nasional pendidikan itu peraturan perundang-undangannya apa, gitu kan. Lalu tentang pengembangan kurikulum, tentang ANBK misalnya, apakah ada atau tidak kegiatan literasi, kalau ada dokumen atau ya dokumen-dokumen resminya, peraturan perundang-undangannya apa, itu kami memang agak sedikit kesusahan untuk mencari. Maka memang ini kami kasih tanda kuning karena kami belum mendapatinya. Termasuk juga dokumen-dokumen lain yang mendukung pendidikan nilai atau karakter peserta didik. Karena menurut saya ketika kita ngomong soal landasan yuridis, hal-hal itu perlu kita cantumkan di sini, hanya memang belum ketemu. Lalu di bagian yang kedua, di landasan teoritis, sosiologis, dan antropologis, memang ini saya gabungkan. Jadi saya mencoba menjelaskan sedikit lebih detail mungkin beberapa term gitu ya. Yang pertama tentang kurikulum gitu kan, apa sebetulnya pengertian kurikulum, lalu posisinya di dalam sebuah skema pendidikan itu apa begitu ya. Saya coba jelaskan di sini kurikulum. Lalu juga yang kedua saya mencoba menjelaskan tentang pengertian budaya. Apa sebetulnya budaya itu, lalu apa juga kaitannya budaya dengan pendidikan, dan mengapa kurikulum yang nanti akan dibuat oleh sekolah itu mesti mengacu pada budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Itu coba kami jelaskan di bagian ini. Dan masih di bagian budaya, kami juga sekaligus mengambil beberapa budaya yang berkembang di wilayah Bangka Belitung. Yang pertama adalah budaya cengbeng. Nah, budaya cengbeng ini adalah tradisi warga atau masyarakat etnis Tionghoa. Sebetulnya ini bukan hanya di Bangka saja ya, di wilayah-wilayah yang lain saya pikir juga masyarakat etnis Tionghoa juga merayakan ini, hanya memang kemudian kami menyoroti yang ada di Bangka. Jadi tradisi ini adalah tradisi menghormati leluhur ya, dengan cara berziarah ke makam atau berdoa pada abu jenazah. Nggak dikasih tahu lagi sama kita. Nah, dalam tradisi cengbeng, masyarakat Tionghoa yang ada di Pulau Bangka itu biasanya mengunjungi para leluhur, sanak saudara yang sudah meninggal. Mereka membersihkan makam, meletakkan aneka makanan dan buah-buahan di depan makam sembari berdoa menurut tata cara atau ritus doa mereka. Biasanya mereka berdoa sembari membakar dupa atau hiyo dan membakar lembaran-lembaran kertas dengan makna-makna tertentu. Itu tradisi atau budaya cengbeng yang juga masih dipegang teguh oleh masyarakat etnis Tionghoa yang ada di wilayah Bangka Belitung. Nah, dari budaya ini setidaknya kami melihat bahwa ada nilai-nilai luhur yang hendak diwariskan dari budaya ini. Yang pertama adalah sikap
hormat kepada leluhur sebagai perwujudan bakti kepada silsilah orang tua, ya, secara khusus memang kepada orang tua atau anggota keluarganya. Yang kedua, nilai-nilai luhur dari budaya ini adalah penguatan komunitas keluarga. Jadi karena ada budaya berdoa bersama di kubur, biasanya mereka akan berkumpul dan itu akan menguatkan satu dengan yang lain sebagai sebuah keluarga. Lalu yang ketiga, nilai-nilai yang muncul juga silaturahmi dengan anggota keluarga, handetolan, kerabat, dan kenalan lain. Nah, biasanya ini terjadi ketika mereka bertemu di lokasi makam, ya. Jadi ketika mereka mengunjungi makam keluarganya, mereka bertemu dengan orang lain. Nah, disitulah sebetulnya terjadi silaturahmi bukan hanya dengan anggota keluarga intinya, tetapi juga dengan orang lain, handetolan, kerabat, atau kenalan-kenalan yang lain. Dan biasanya mereka juga di poin yang keempat ini ikut mendoakan. Bukan hanya mendoakan kerabatnya yang sudah meninggal, orang tua, para leluhurnya, tetapi juga dengan rela hati datang ke makam orang lain untuk juga mendoakan. Di dalam tradisi itu kami juga melihat bahwa adanya nilai-nilai membangun sikap menghargai dengan mengenang jasa orang-orang yang pernah kita kenal sebelumnya. Misalnya ketika saya datang ke makam keluarga saya, kemudian saya juga ingat bahwa mantan guru saya atau tetangga saya atau siapapun yang pernah punya jasa baik dalam kehidupan saya, nah disitulah kita juga diajak untuk mengenang, menghargai bahwa orang lain pernah punya jasa yang baik selama hidup kita. Dalam tradisi ini kita juga belajar tentang nilai-nilai kerendahan hati, ya, sikap rendah hati, bersedia untuk membantu, bersedia untuk hadir bersama dengan orang lain, dan ada juga nilai kesediaan untuk berderma, ya, menyumbangkan sesuatu. Itu nilai-nilai luhur yang bisa kami ambil dari budaya Cengbeng. Lalu masih tentang budaya, kami juga melihat bahwa di Pulau Bangka, ya, terutama di kota Pangkal Pinang dan sekitarnya, Sungai Liat tempat Pak Kris itu juga masih ada budaya nganggung. Nah, budaya nganggung itu merupakan salah satu adat di mana masing-masing rumah, ya, masing-masing orang di rumah itu akan membawa makanan yang sudah ditempatkan di dalam, kalau orang Jawa itu kayak nampan gitu, ya, atau baki besar. Jadi makanan-makanan lengkap sudah dengan nasi, lauk pauk, buah-buahan gitu, disusun rapi dengan indah gitu kan, di nampan atau di baki. Kalau untuk orang Bangka itu nyebutnya namanya dulang, ya, ditempatkan di situ. Nah, kemudian dibawa ke satu tempat yang luas untuk kemudian nanti bisa dinikmati atau dimakan bersama-sama. Sebetulnya perayaan-perayaan ini sangat dekat dengan tradisi teman-teman kita yang beragama Muslim begitu, ya, sehingga biasanya dulang itu yang berisi makanan akan dibawa ke masjid atau surau atau mungkin langgar atau alun-alun, di tempat di mana orang bisa banyak berkumpul dan menikmatinya bersama-sama. Tetapi meskipun nuansanya sangat kental dengan budaya Islam, kami melihat atau sering juga kami yang beragama non-Muslim itu juga diajak untuk bersama-sama ikut di dalam perayaan itu. Maka kami melihat ada beberapa nilai luhur yang hendak diwariskan dari budaya itu. Yang pertama adalah adanya semangat gotong royong antar warga. Lalu yang kedua, mempererat tali silaturahmi agar tercipta kerukunan dan kedamaian,
ada juga sikap kerendahan hati di situ. Jadi ketika masing-masing rumah, masing-masing keluarga diminta untuk membawa dulang begitu ya, membawa makanan, itu tidak ditentukan. Kalau adanya hanya segitu, ya bawalah segitu, itu kan. Tidak perlu mengambil ukuran yang lebih besar yang memang tidak bisa dibuatnya. Ini ada kerendahan hati di situ. Termasuk juga ada ketika orang rela membagikan apa yang lebih yang dimilikinya kepada orang lain, di sini juga ada nilai-nilai kerendahan hati. Ada juga nilai hidup bersama dalam semangat pluralisme dan toleransi. Nah, setidaknya dua budaya itu yang bisa kita angkat. Lalu di bagian berikutnya kami juga mencoba menjelaskan tentang pengertian tentang nilai. Apa sebetulnya nilai itu? Lalu setelah menjelaskan tentang nilai, kami juga menjelaskan nilai-nilai apa yang bisa kami ambil, ya, yang bisa kami ambil. Yang pertama, sebagai bagian dari Yayasan Tunas Karya, SMP Santa Teresia tentu mengambil nilai-nilai yang berasal dari satu, identitas Yayasan Tunas Karya. Nah, identitas Yayasan Tunas Karya itu sendiri pun terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah rumusan visi, kemudian rumusan misi, kemudian spiritualitas, dan yang berikutnya adalah 10 keutamaan pendidikan. Di situ ada cinta kasih, berbakti, ramah tamah, sopan santun, jujur, disiplin, bertanggung jawab, tekun, bertindak adil, dan bersahaja. Nah, keseluruhan ini, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, keseluruhan ini memang sudah dituangkan dalam satu dokumen yang namanya Buku Pedoman Implementasi Identitas Yayasan Tunas Karya. Jadi memang dalam hal ini kami cukup terbantu karena yayasan sudah terlebih dahulu melakukan eksplorasi tentang nilai-nilai apa yang mesti diperjuangkan di dalam pelayanan pendidikan di unit-unit di bawah Yayasan Tunas Karya. Dan nilai-nilai itu semuanya bersumber dari rumusan visi, misi, spiritualitas, dan 10 keutamaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga mencoba menggali nilai-nilai itu yang berasal dari nilai keutamaan Santa Pelindung Teresia. Nah, Santa Pelindung Teresia kita mengenalnya sebagai Teresia kanak-kanak Yesus gitu ya, Santa Teresia dari Lisieux. Ya, dia menjadi salah satu orang kudus dalam tradisi gereja Katolik, dan nilai-nilai agung, nilai-nilai luhur yang kemudian bisa kita dapatkan dari spiritualitas atau perjuangan selama Santa Teresia hidup itu adalah cinta yang total, ya, sikap cinta yang total, peduli, melayani, mengasihi, dan dia juga melakukannya dengan penuh kelemah lembutan dan sabar. Meskipun diceritakan Santa Teresia ini mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan gitu ya, tetapi dia tetap dengan lemah lembut, dengan penuh kesabaran melaksanakan setiap tugas, setiap tantangan-tantangan hidup yang diberikan untuknya. Santa Teresia juga menunjukkan sikap yang sederhana, ya, sikap sederhana dalam hidupnya. Dia juga menjadi pribadi yang rajin berdoa. Ya, diceritakan kalau Santa Teresia itu begitu dekat dengan Yesus. Jadi doa-doanya itu selalu didevosikan untuk Yesus Kristus. Seluruh pekerjaan, perjuangan hidupnya selalu didevosikan untuk Yesus. Bahkan di dalam doa-doanya gitu dia semacam membuat surat cinta untuk Tuhan Yesus, bahwa dia adalah kekasih hatinya, Yesus juga belahan hidupnya, dan seterusnya. Itu
doa-doa yang sangat menyentuh, dia menjadi pendoa, mengolah hidup religiusitasnya. Santa Teresia juga menunjukkan sebagai pribadi yang tekun, rajin, dan pantang menyerah. Nah, itu yang kedua. Jadi selain tadi nilai-nilai itu bersumber dari identitas Yayasan Tunas Karya, yang kedua berdasarkan dari nilai keutamaan Santa Teresia, dan yang ketiga kami mencoba melihat atau menggalinya dari perennialisme. Nah, perennialisme seperti sudah disampaikan oleh Bruder Hendy sebelumnya, itu merupakan paham yang menekankan pada kebenaran atau keabadian, keindahan, dan warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran yang absolut, universal, dan tidak terikat pada ruang dan waktu. Istilah perennialisme adalah ajaran yang memandang nilai-nilai kebudayaan lampau yang sudah teruji kebenarannya, yaitu sebuah ajaran filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma kebudayaan masa lampau yang sudah terbukti baik hasilnya. Nah, dalam konteks pendidikan, perennialisme itu mengajak anggota komunitas pendidikan untuk menggali kembali, menghidupi kembali nilai-nilai kebudayaan pada masa lampau yang sering disebut dengan regressive road to culture. Nilai-nilai pada masa lampau itu merupakan sumber ilmu pengetahuan dan moral yang dapat mengembalikan sebuah kondisi krisis pada masa kini. Nah, dengan pendekatan itu setidaknya kami memang proses penggaliannya belum sangat mendalam, ya, belum sangat mendalam. Tetapi dari diskusi, dari obrolan, cerita-cerita dengan teman-teman pada yang hidup pada masa lalu itu, setidaknya kami mendapati bahwa ada nilai-nilai pada masa lampau yang sudah mulai luruh, hilang, termakan usia, itu ingin kami hidupkan kembali. Yaitu yang pertama adalah nilai-nilai kekeluargaan. Ya, jadi pada masa lampau itu nilai-nilai kekeluargaan itu sangat kental, banyak kegiatan-kegiatan kebersamaan yang bisa dibuat. Sementara pada saat ini barangkali itu sudah mulai luruh, hilang. Juga nilai-nilai kedisiplinan. Pada masa lalu, kedisiplinan baik yang kaitannya dengan waktu, menggunakan baju, kerja tugas, dan seterusnya itu memang selalu menjadi keunggulan. Dan tampaknya ini juga sudah mulai luruh, sudah mulai hilang. Ini yang ingin kita hidupkan kembali, termasuk juga soal keramah tamahan. Nah, itu nilai-nilai yang kami dapatkan dari perennialisme. Nah, di bagian berikutnya, dari nilai-nilai yang sudah kami jabarkan tadi, baik itu bersumber dari nilai-nilai budaya lokal, kemudian identitas yayasan, spiritualitas Santa Pelindung, kemudian dari perennialisme, kami mencoba merefleksikan kembali, kemudian mengambil dan menyepakati bahwa ada nilai-nilai yang akan terus kami refleksikan, ada nilai-nilai yang akan terus kami perjuangkan untuk dihidupi dalam membangun ekosistem sekolah yang semakin unggul dan terdepan dalam pelayanan pendidikan. Yaitu ada 5. Yang pertama adalah cinta kasih, berbakti, disiplin, bertanggung jawab, dan bersahaja. Nah, nilai-nilai inti sekolah yang yang sudah kami sepakati ini tentu bersumber dari keseluruhan sumber-sumber nilai yang coba kami gali tadi itu. Nah, lalu nanti seperti sudah disampaikan di dalam sesi-sesi sebelumnya, kami juga akan mencoba menuangkan itu di dalam bentuk seperti ini. Jadi nilai cinta kasih, keutamaannya adalah cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, lalu cinta kepada alam, ya, cinta kepada alam semesta. Lalu untuk berbakti,
keutamaannya adalah hormat dan tunduk kepada Tuhan, setia kepada bangsa dan negara, setia kepada lembaga Yayasan Tunas Karya, adanya penghormatan dan percaya kepada sesama. Ini yang kemudian kami ambil dari dokumen pedoman implementasi Yayasan Tunas Karya. Itulah mengapa kami tadi merasa cukup beruntung, karena di awal yayasan sudah membantu kami untuk membantu merinci atau menjelaskan gitu ya, ketika kita ngomong soal cinta itu sebetulnya apa sih keutamaan yang bisa kita lakukan, ketika kita ngomong soal berbakti apa sih yang mesti kita tunjukkan, ketika kita ngomong soal disiplin apa, itu semuanya sudah ada di dalam buku pedoman implementasi Yayasan Tunas Karya, sehingga kami cukup terbantu. Di sini kami tinggal menuliskannya di dalam kolom keutamaan. Lalu di bagian kolom aspek, untuk seluruh keutamaan, atau kami menyebutnya sebagai indikator, untuk seluruh keutamaan dan indikator, kami melihat bahwa ada 3 aspek yang diharapkan muncul dari setiap indikator atau keutamaan itu. Yang pertama adalah adanya pemahaman tentang makna atau arti. Jadi misalnya kita ngomong tentang cinta kepada Tuhan, maka aspek pertama yang kami harapkan muncul itu adalah pemahaman tentang arti. Apa sih artinya cinta kepada Tuhan? Lalu aspek yang kedua adalah munculnya pertumbuhan hati, tergerak hatinya. Ketika kita sudah tahu apa artinya cinta kepada Tuhan, kita mesti melakukan apa? Dan yang ketiga, nah di sini memiliki perilaku. Bukan hanya tahu, bukan hanya paham, bukan hanya tergerak hatinya, tetapi kemudian melakukan sesuatu, ada actionnya. Nah itu seluruh aspek untuk setiap indikator akan bicara tentang ini. Ya, mulai dari aspek kognitifnya, kemudian aspek afektif dan emotif, dan yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Maka kemudian nanti dari situ kita bisa merumuskan kompetensi dasar untuk masing-masing peserta didik tiap jenjang itu apa. Nah, ketika kami bicara tentang 3 aspek ini, sebetulnya aspek ini lahir dari spirit atau semangat yang muncul dari moto Yayasan Tunas Karya, yaitu buka pikiran, sentuh hati, dan bentuk masa depan. Jadi diajak untuk membuka pikiran dulu, aspek kognitifnya diajak untuk maju dulu, kemudian menyentuh hatinya, dan bentuk masa depan, bergerak, melakukan sesuatu, ada tindakan yang nyata, bukan hanya sebuah wacana. Sementara itu yang bisa kami lakukan, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, mohon maaf penjelasannya mungkin agak panjang, baru sampai di situ kami bisa melakukannya, mohon tanggapan dari kita sekalian. Terima kasih Pak Kristiawan. Baik, terima kasih Pak Willy. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya harus mengekspresikan dalam kata-kata tercengang dan terkaget-kaget gitu saya, kalau boleh saya katakan, Bruder, Suster, Bapak Ibu sekalian. Iya, ini luar biasa sekali ketika hal yang sebenarnya ini panjang sekali ceritanya ya, artinya penjelasannya panjang, tapi ketika saya berpikir untuk dipersempit Pak Willy, hanya kemudian saya yakin bahwa nanti ketika akan ke bawah itu banyak tercengang ya, dan ternyata iya Bapak Ibu. Jadi Pak Willy itu juga hobinya ngapusi gitu kan, kemarin atau sebelumnya itu memang kami tidak tahu apa harus berbuat apa. Kalau kasarnya istilahnya, kalau saya minta untuk naik sepeda tuh saya nggak tahu apa itu sepeda, tapi begitu dikasih sepeda keprit Bapak Ibu Suster, ya langsung ngetingking jauh, dan tim kami pun jauh ketinggalan di belakang gitu, itu yang terjadi. Nah itu yang kejutan-kejutan yang muncul itulah Bapak Ibu, luar biasa sekali Pak Willy ya. Provisiat lah ya, artinya provisiat itu. Nah hasil lembur kemudian, ya Chris? Yeah. Hasil lembur di zona nyaman semalam.
Ya, mungkin yang lebih menjadi perhatian proses berdarah-darah yang melatar belakangi sehingga beberapa nilai itu muncul, beberapa nilai itu terkaji dengan baik, itu yang menjadi lebih utama gitu ya. Kok ini FGD ya, bukan coaching klinik ya? Nanti nggak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu para narasumber, Bruder Mas Heri dan Mas Hendy. Sebelum kita lanjutkan ke SMP Ignatius Medan, apakah ada poin-poin yang bisa ditangkap daripada nanti luput dari perhatikan para narasumber atau langsung? Langsung aja, Pak. Langsung ya. Baik, terima kasih Bruder. Untuk itu kami langsung saja pada SMP Santo Ignatius Medan. Kami persilakan. Baik, Pak, atas kesempatannya. Sekali lagi, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Sudah, Bu. Ya, Ibu, silakan. Oke, baik. Suster, Bruder, Bapak Ibu sekalian, kami dari SMP Santo Ignatius sudah mulai untuk mendiskusikan tentang perkembangan terkait pengembangan dalam kurikulum di SMP. Mungkin boleh saya share screen untuk ininya. Oke, baik. Kami dari SMP Santo Ignatius sudah berdiskusi antar guru, dan kami juga sudah membuat tim-tim untuk pengembangan ini. Mungkin di sini saya ingin mewakilkan Pak Simbolon. Saya hanya ingin menjelaskan apa yang sudah kami diskusikan bersama tentang nilai-nilai yang ingin dikembangkan dari budaya sekolah dan juga kearifan lokal. Kami beranjak dari nilai-nilai inti, yakni yang pertama adalah spiritualitas KSSY, lalu yang kedua itu Santo Yosef dan Santo Ignatius, di mana Santo Yosef adalah pelindung dari Yayasan Sri Amal, ya, dari suster-suster KSSY, dan kami juga mengambil dari Santo Ignatius, pelindung dari sekolah kami. Yang ketiga adalah nota pastoral, dan yang keempat itu adalah core value Yayasan Sri Amal, dan yang kelima adalah kearifan lokal, yang nantinya ini kami masukkan dalam keutamaan. Langsung saja, dari spiritualitas KSSY adalah kami ambil tentang kesucitraan Imago Dei, di mana kami di sini melihat bahwa ini menjadi nilai inti dari spiritualitas KSSY tentang Imago Dei, kesucitraan dalam citra Allah. Yang kedua dari Santo Yosef yang kami ambil adalah kesederhanaan dan tanggung jawab. Dan yang ketiga itu dari Santo Ignatius, yakni kebijaksanaan dan kesatriaan. Lalu selanjutnya adalah nota pastoral, yakni memperhatikan kaum miskin. Dan yang selanjutnya itu core value Yayasan Sri Amal. Ada for life, empowering, compassion, honesty, trust, and worthy. Dan yang terakhir itu kearifan lokal. Di sini kami sudah berdiskusi dari 3 suku Batak yang masih bisa kami gali. Mungkin nanti ini dapat kami kembangkan lagi. Yang pertama itu dari Batak Toba, kami mengambil nilai mata guru Rohasisean, yakni kebijaksanaan. Yang kedua itu dari kerja tahun dari adat Karo. Kebetulan saya di sini adalah dari suku Batak Karo, seperti itu. Mungkin di sini belum terlalu banyak yang bisa kami jelaskan. Di sini saya mau sharingkan sedikit tentang kerja tahun atau syiaron ini. Mengapa kami ambil atau mengangkat nilai ini menjadi salah satu kearifan lokal di SMP Santo Ignatius. Nah, di budaya Karo, di budaya Batak Karo, syiaron ini artinya adalah
saling tolong menolong. Kalau bisa dijabarkan itu si aro-aron, seperti itu adalah saling tolong menolong, di mana selain itu kami juga mengambil di sini adalah rasa syukur. Jadi di budaya Karo itu biasanya budaya yang sering dikembangkan di situ adalah bagaimana pada waktu yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Karo itu adalah bekerja sebagai petani, di mana budaya saling tolong menolong dari tempat bekerja dari ladang satu yang kedua, dan itu pada akhir tahun, makanya ada juga di sini ada kerja tahun, itu ada perayaan atas rasa syukur dari saling tolong menolong dalam mengerjakan pekerjaan dari masyarakat. Nah, di sini kami ambil budayanya untuk saling bersyukur, bekerja sama, dan saling membantu. Lalu ada juga dari satu lagi itu dari bagai ati rezeki, bagai penah sodip, itu juga kami ambil dari keselarasan hati, jiwa, pikiran, dan perbuatan. Nah, dari sini kami mengambil keutamaan dari nilai-nilai yang dari poin-poin yang sudah kami jelaskan itu, yang pertama itu bersyukur dalam segala hal. Yang kedua itu kami mengambil poinnya dari keseluruhan itu adalah berpikir kritis, aktif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga itu jaga hati, pikiran, dan perkataan. Yang keempat adalah nilai yang bisa kami ambil itu saling menolong. Dan yang kelima itu toleransi dalam keberagaman, serta yang terakhir semangat dan pantang menyerah. Nah, perlu juga kami sampaikan di sini bahwasanya sekolah kami juga memang sudah membuat kebiasaan SMP Santo Ignatius itu juga kami ambil nilainya dari 5 core value yang tadi sudah kami jelaskan. Ada 10 budaya kebiasaan SMP Santo Ignatius yang memang sudah kami terapkan di lingkungan sekolah kami. Yang pertama adalah bersyukur dalam segala situasi. Yang kedua berpikir kritis, aktif, kreatif, dan bertanggung jawab atau empowering. Kalau kita lihat di sini kami juga mengaitkan dari ayat-ayat dan kita ambil dari kitab suci. Kemarin juga ada tim dari sekolah yang sudah membuat 10 ini. Nah, kemarin kami berdiskusi bahwa dari hal-hal yang seperti ini kami ingin mengambil nilai-nilai itu kami runcingkan dalam satu hal yang lebih sederhana, mungkin sampai sekarang belum kami selesaikan, tapi kemarin kami berbicara bahwa ini akan kami buat dalam beberapa poin yang sederhana, yang disingkat dalam bentuk kata yang mudah untuk diingat oleh anak-anak, seperti itu, dan juga mudah untuk diaplikasikan. Jadi kami hal-hal yang mungkin sama seperti itu kami ambil dalam satu bagian yang sederhana yang bisa diingat oleh siswa dan siswi kami. Nah, ini juga nanti yang akan kami rumuskan ke dalam kompetensi dasar dalam pembelajaran. Seperti di sini kami sudah mencoba core value, profil menghargai kehidupan, yakni keutamaan peduli lingkungan hidup, menerapkan perilaku tidak menghasilkan sampah, karena memang di sekolah kami juga kebiasaan adalah kami tidak menyediakan tong sampah seperti itu, karena di sini kami terapkan juga, dan profil Pancasila mandiri. Suster, Bruder, Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait perkembangan dari SMP Santo Ignatius. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Ibu Esti ya. Iya. Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali. Jadi sudah dua sharing dari dua sekolahan, mungkin para narasumber, Bruder, Mas Heri dan juga Mas Hendy, sebelum lolos nanti mungkin kita batasi dulu, kemudian monggo silakan untuk dicermati untuk diberikan masukannya. Kami silakan dari Bruder dulu, Mas Hendy. Kemudian mungkin Mas Heri karena mungkin erat kaitannya dengan budaya-budaya dan nilai-nilai ya, mungkin nanti belum menyinggung masalah kurikulum, sehingga mungkin nanti di akhir aja nanti untuk yang ini Mas Heri. Mungkin Bruder dulu monggo, kemudian baru Mas Hendy. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kris. Terkait dengan apa yang sudah diseringkan, sama kami sudah menduga apa yang disampaikan
melebihi dari ekspektasi kami ya. Saya bangga dan senang sekali apa yang disaringkan pada pagi hari ini. Yang disampaikan oleh Pak Willy dari SMP Teresiana tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait naskah akademiknya, lalu juga rincian atau istilahnya penjelasan esensi dari suatu nilai-nilai tadi itu juga sudah disampaikan. Kemudian tadi masih punya kesulitan terkait sumber atau dasar hukumnya. Itu. Jadi kalau di gereja Katolik itu kan ada banyak sumber ya Pak terkait pendidikan. Sebentar Pak. Karena gereja Katolik sendiri sangat perhatian terhadap sekolah Katolik. Coba saya share screen sebentar. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bruder. Nah, ini contohnya. Ini deklarasi tentang pendidikan Kristen. Di sini sangat dijelaskan dari paus ini atau gereja ini. Bagaimana itu gereja sekolah Katolik harus dibuat. Rangkaian ini yang mengeluarkan KWI ini, Komisi Pendidikan KWI. Rombongannya itu ada 4, tapi yang saya foto hanya 1. Ini tentang deklarasi tentang pendidikan Kristen. Di situ disebutkan hak semua orang atas pendidikan, lalu pendidikan Kristen itu harus bagaimana, siapa yang bertanggung jawab atas pendidikan di gereja Katolik, pentingnya sekolah, kewajiban dan hak orang tua. Di situ banyak dijelaskan, ini bisa di browsing di internet kayaknya ada ini, bisa. Lalu yang kedua, ada juga dari KWI itu terkait sekolah Katolik. Khusus bicara sekolah Katolik. Sekolah Katolik dan tugas penyelamatan gereja. Nah, itu kan banyak sekali dibahas di situ. Kesulitan-kesulitan sekolah Katolik dewasa ini. Nah, ternyata gereja juga paham terkait itu. Lalu buku yang ketiga itu terkait awam Katolik di sekolah Katolik. Nah, coba di ruangan ini siapa yang sekolahnya kepala sekolahnya suster, buder, atau pastor? Sedikit toh. Kebanyakan sekolahnya suster yang kepala sekolahnya itu masih suster. Kami yang Pangu di Luhur itu dari 88 sekolah, yang kepala sekolahnya bruder itu tidak ada separuh. Hanya ada sekitar 30-an yang kepala sekolahnya buder. Lainnya kepala sekolahnya awam. Nah, ini gereja juga bicara. Karena jumlah biarawan itu sedikit, apalagi pastor jarang sekali yang ada yang jadi kepala sekolah. Di Pangkal Pinang adakah pastor yang jadi kepala sekolah? Pasti nggak ada kan? Nah, nggak ada. Ini juga awam Katolik di sekolah Katolik itu bisa kita lihat nanti untuk mewarnai sekolah kita. Lalu juga diminta juga dimensi religius pendidikan di sekolah Katolik. Nah itu, ini 4 buku yang dikeluarkan oleh KWI terkait sekolah-sekolah Katolik. Itu bisa di browsing. Kalau tempat kami, saya jadikan 1, nggak kelihatan ya ini ya. Nah ini, kelihatan nggak Pak, warnanya hijau? Tidak kelihatan, Bruder. Oke. Karena pakai virtual Nggak kelihatan. Ya, itu 4 buku itu bisa dicari, ini akan sangat mewarnai terkait sekolah Katolik. Itu. Bentar. Lalu saya tambahkan juga, tadi Pak Willy juga cerita terkait dengan belajar dengan para leluhur. Ini kelihatan ya slide saya? Masih yang buku 1 itu. Masih yang buku. Sebentar, saya keluarkan dulu. Bentar. Saya stop screen dulu. Nah, tadi ada budaya bagus, sudah kelihatan? Sudah. Nah, tadi Pak Kris cerita terkait tadi makam ya, acara di makam atau apa tadi, budaya apa tadi, beng-beng tadi? Cengbeng. Nah, itu budaya menghormati para leluhur. Ternyata kejayaan bangsa Romawi itu salah satunya juga menghormati para leluhur.
kita itu kan paling sulit itu mewariskan budaya. Kalau mewariskan kekayaan gampang kalau punya, ya toh. Tapi kita punya budaya baik, mutu hidup baik, mau mewariskan kepada generasi berikutnya kan sulit. Nah, saya itu mau cari pewaris satu, siapa yang mau jadi buder, kalau saya mati ada yang ganti aja susah. Nah, itu. Nah, ternyata bangsa Romawi itu juga ini ada devosi. Nah, devosi selama ini kita pada umumnya mempersempit dalam bentuk doa. Rasa hormatnya itu diungkapkan dalam doa. Berdoa ya wis, bar, selesai. Nah, ternyata devosi itu ya tidak hanya dalam doa, tetapi rasa hormat terhadap para dewa, negara, dan para orang tua. Ini Kekaisaran Romawi juga begitu. Nah, menghormati ini kan ya meniru toh, ya, meniru apa ya para orang tua, kearifan-kearifan orang tua kita wariskan gitu. Mengajarkan bagaimana menjadi orang sukses kan lebih sulit daripada mewariskan harta benda. Ya kan? Nah, kita kan akan mewariskan budaya baik pada anak-anak. Itu paling sulit. Ya. Ini kesetiaan, terutama kesetiaan untuk menepati janji yang telah diucapkan. Ini kan integritas ya, antara yang diucapkan dengan yang dilakukan kan harus sama, selaras. Berani mengambil risiko atas apa yang telah diucapkan. Hari ini kita mengucapkan sesuatu loh, Pak Willy dan teman-teman. Kita hari-hari ini kan mendeklarasikan sesuatu loh tentang pendidikan kita. Boleh kan kita mengatakan begitu? Kira-kira nanti kalau POP ini selesai, naskah akademik kurikulum yang kita buat ini nanti teronggok di almari atau kita setia ya dengan apa yang sudah kita deklarasikan. Coba itu nanti. Nah, ini tantangan, ya toh. Kalau nanti kita nggak ada kesetiaan terhadap niat-niat baik kita, begitu selesai POP, dokumen akan tertata dengan rapi, difoto. Inilah hasil POP kami. Tapi ya selesai, rapi di almari saja. Nah, ternyata butuh menepati janji itu butuh, apalagi kalau janji itu berisiko tidak enak pada kita. Kalau janji itu risikonya enak sih oke. Perilaku yang bermutu. Nah, ini ternyata Kekaisaran Roma juga sudah mematok agar rakyatnya itu punya perilaku yang bermutu. Hari-hari ini kita juga sedang membahas ini. Bagaimana kita mendidik, membangun sekolah kita agar guru-guru yang pertama, guru-guru punya perilaku. Sebuah tindakan dan perilaku yang keras, penuh kepercayaan diri, mampu menjadi tolak ukur. Nah, mampu menjadi tolak ukur, guru-guru mampu menjadi tolak ukur. Mereka, kita ini, mereka negarawan yang sungguh mau mengurus negara dan orang banyak. Kita hari-hari ini itu diposisikan sebagai pendidik yang rela mau mengurus sekolah, yayasan, dan orang banyak. Ini stabilitas. Nah, koherensi integritas antara apa yang dipikirkan dengan dirinya sendiri. Hanya dengan konsistensi, ketekunan dalam menghayati mos maimorum atau hal-hal baik nenek moyang kita, para pendahulu. Kesetiaan itu. Dalam diri seorang pribadi, kebesaran Roma dapat bertahan. Kita punya banyak hal baik, para misionaris, orang-orang dulu hebat-hebat. Tapi di banyak tempat, sekarang banyak keluhan, sekolahnya merosot. Ya karena ini, ketidakmampuan menjaga konsistensi dan ketekunan dalam menghayati, mewarisi budaya baik para pendahulu. Itu yang saya sampaikan. Lalu tadi Pak Willy juga sudah menyebutkan dengan sangat bagus tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Contohnya tadi saya hanya menulis satu, cinta kepada Tuhan. Nah, cinta kepada Tuhan itu secara teori sudah diterangkan, tapi actionnya bagaimana? Tadi juga sudah diterangkan oleh Pak Willy. Nah, actionnya itu yang harus dinarasikan di tulisan itu agar orang membaca. Visinya cinta kepada Tuhan, tapi prakteknya bagaimana?
itu harus dibantu yang namanya ya naskah bahasa pendidikan, begitu kan maksud saya. Bahasa pendidikannya bagaimana? Kelas 7 bagaimana? Kelas 8 bagaimana? Kelas 9 bagaimana? Tadi sudah ditulis bagus sekali itu langkahnya begitu. Sehingga naskah akademik itu nanti enak sekali dari sisi yang langit-langit tinggi, tingkat tinggi, karena pengertiannya tingkat tinggi susah, rumusan, lalu ke bawah konkret, oh nilainya ini, lebih konkret bagaimana actionnya, keutamaannya untuk mewujudkan cinta kepada Tuhan itu, apa yang harus dilakukan, kelas 7 bagaimana, kelas 8 bagaimana, kelas 9 bagaimana, apakah menjadi actionnya itu macam-macam pilihannya, menjadi sebagai sebuah bagian sendiri dalam bentuk mata pelajaran, tapi yang kita usung hari ini kan bukan dalam bentuk atau tidak bicara dalam bentuk mata pelajaran ketunaskaryaan, kan begitu. Itu salah satu kalau mau membuat pelajaran itu ya boleh. Tapi yang akan kita bangun adalah integriti, nilai-nilai itu kepada semua dimensi di sekolah kita. Yang tempat suster juga sudah demikian. Hanya memang uraiannya lebih, karena suster menyampaikannya dalam bentuk PowerPoint ya, kok suster tadi, maaf, Ibu Esti ya. Nah, Bu Esti, maaf Bu Esti, apa mau jadi suster juga ini saya? Ya maaf ya. Bu Esti tadi juga sudah menerangkan dengan sangat baik nilai-nilainya, baik dari dari spiritualitas KSSY, lalu dari pelindung Yayasan Santo Yosef, pelindung Sekolah Santo Ignatius, lalu dari budaya. Tadi sudah disampaikan nilai-nilainya itu, lalu diterangkan bagian kanannya apa ya. Itu diterangkan dulu, lalu nanti di naskah akademiknya itu agak sedikit konkret. Tadi saya membahasakan di bahasa pendidikannya itu apa, kesederhanaannya itu. Nah, lalu orang mudah mempraktekannya. Mau ditarik dari mana? Kalau mau, lalu ada indikatornya. Kalau mau boleh dikatakan seseorang itu sederhana itu, kalau berbuat apa atau dikatakan sederhana itu? Nah, itu kan harus dibahasakan di bahasa sekolah. Nah, ukurannya apa sederhana itu? Lalu kalau di supervisi, di audit terkait kurikulum ini, dibolak-balik bisa. Saya lihat kalau itu dalam bentuk perilaku atau gerakan. Loh kenapa? Ini ada kegiatan apa? Aksi kolektor misalnya seperti itu. Kenapa setiap bulan sekali ada ini? Loh kan ini bagian dari memperhatikan yang miskin. Lah untuk apa kegiatan itu? Untuk membantu yang SPP-nya telat atau membantu bencana alam, terserah. Kenapa melakukan seperti itu? Lah ini nilainya itu ditarik naik turun itu ketemu. Sehingga kegiatan dan program dan nilai-nilai itu selalu nyambung. Kalau ditanya dari atas, nilai memperhatikan yang miskin, prakteknya seperti apa kegiatannya? Itu harus ketemu di sana. Kalau di audit harus ketemu. Jadi audit itu tidak hanya soal keuangan, tapi audit kurikulum ini juga bisa. Kalau seperti ini nanti kurikulum kita pasti pasti akan kita gunakan, selalu akan kita buka, tidak selesai POP, selesai juga proyek kita. Lalu kegiatannya beda lagi. Wah itu nanti rugi besar kita, berhari-hari kita seperti itu. Ini komentar saya ya. Tapi secara prinsip saya senang, sudah bagus. Saya hanya komentar memperkuat, memotivasi, mendorongkan. Kalau itu bisa memperkuat, kalau enggak ya namanya juga diskusi, monggo aja. Saya sudah bagus. Terima kasih Pak Kris.